Are you ready? Tahun 2020, Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan survei determinan status gizi balita yang dilaksanakan di 3 kabupaten kota, yaitu di Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Toli-Toli. Survei determinan status gizi balita dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat karena pada masa pandemi COVID-19. Pada waktu dilakukan updating data, ada beberapa hal yang bisa kami dapat setelah kami lakukan validasi updating. Yang pertama, tidak semua responden atau yang ada di dalam daftar sampel itu bisa ditemukan oleh tenaga pengumpul data atau tenaga updating yang dilakukan oleh TPG. Kenapa ini terjadi? Karena beberapa responden atau rumah tangga itu tidak berada di lokasi pada waktu dikunjungi, kemudian juga ada yang rumah tangga yang pindah blok sensus, kemudian juga memang beberapa ditemukan juga rumah tangga yang memang belum dilakukan updating oleh petugas TPG. Perkenalkan, nama saya Dipo Wicaksono, saya PJT Kota Palu di Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti perkembangan Enum dalam mengambil data. Keunikan yang ada di Kota Palu adalah ini adalah kota, jadi memang semua berangsur-angsur menggunakan daring via telepon, tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada yang menolak, kami berencana akan mendatangi ke rumah responden dengan cara melakukan daring di depan rumah responden. Dan jika memang tidak bisa juga, kita akan melakukan luring atau tatap muka langsung yang memang jaraknya sih kalau bisa dibilang sih 5-10 meter. Di Kabupaten Poso ini hanya 1 yang di daerah perkotaan, kemudian 5 di daerah pedesaan. Jika dibandingkan dengan bagaimana cara mengambilkan data, kan harus 2 metode, ada 2 metode, disediakan 2 metode, ada daring, ada luring, ada daring, ada luring. Nah, ketika daring, kalau di kota ini tidak mengalami permasalahan ketika mengambil datanya, gitu, karena sinyal bagus. Sedangkan kalau misalnya di pedesaan itu diharuskan luring karena sinyal jelek. Nah, kendalanya yang muncul ketika daring adalah pada saat membuat janji dengan responden di awal mengatakan bersedia. Kemudian nanti ketika ditelepon untuk melanjutkan itu biasanya responden sedang sibuk atau apa. Kemudian kita harus terus konfirmasi, harus lebih berusaha supaya responden mau mengangkat telepon dan mau memberikan waktu untuk wawancara meskipun sebelumnya sudah dibuatkan janji. Jadi memang ada dinamika baru di dalam penelitian ini dengan metode yang daring. Untuk kendala pengambilan data di lapangan, karena di Kabupaten Poso ini lebih banyak blok sensus yang di pedesaan, ada juga desa yang masuk, ada 1 desa yang masuk ke kategori desa atau blok sensus di daerah sulit sehingga harus melakukan perjalanan jauh. Otomatis
kendalanya adalah yang pertama adalah soal waktu. Jadi waktu enumerator itu yang pertama habis waktu di jalan. Habis waktu di jalan bisa sekitar 5-7 jam baru sampai ke blok sensusnya. Itu kalau perjalanan lancar. Belum lagi ketika ada kendala di jalan, misalnya ban meletus gitu ya, atau ada longsor, atau kemudian ada hujan, jadi perjalanan harus terhenti dan harus menginap di waktu terdekat, otomatis waktu pengambilan data yang targetnya satu blok sensus itu harus diselesaikan dalam waktu 2 hari, mundur bisa menjadi 3 hari, 4 hari. Hanya saja kali ini prosedurnya luar biasa. Untuk saya pribadi, untuk riset ini merupakan hal yang baru. Luar biasanya adalah di masa pandemi saat ini, karena pada saat ini kan kita sibuk jaga diri sendiri. Lalu bagaimana mengkondisikan mekanisme atau mengorganisasikan pengambilan data ini supaya kita tetap menjaga diri sendiri, menjaga tenaga yang mengumpulkan data, juga responden yang kita wawancara. Biasa kita kena hujan, terus jarak dari lokasi satu ke lokasi lain agak lumayan jauh untuk Kabupaten Poso. Jadi untuk waktu yang 2 hari itu menurut saya agak lebih sedikit, sempit, apalagi Poso ini kan wilayahnya sangat jauh-jauh. Baru untuk tim kami kita dapat wilayah yang sulit. Jadi untuk 2 hari itu kayaknya susah sekali untuk bisa selesai dalam waktu 2 hari. Dan untuk hal baiknya, khususnya di bagian protokol sih, dengan keadaan seperti ini yang seharusnya memang kita menjaga jarak untuk tetap tidak terpapar. Jadi memang salah satu hal yang baik itu kita bisa lewat telepon untuk wawancara seperti itu. Dan mereka pun tetap senang dan bersedia untuk kita wawancarai lewat telepon.